Cerita Hikmah. Tahun 2012 menjadi tahun paling kelam dalam hidup Mas Tono. Lelaki berusia 42 tahun itu dulunya adalah seorang pedagang sukses di pasar tradisional Indramayu. Warung kelontongnya selalu ramai pembeli, dan ia dikenal sebagai sosok yang dermawan serta penyayang keluarga. Namun, nasibnya berubah drastis dalam waktu singkat. Segalanya berawal ketika ia mencoba memperbesar usahanya dengan berutang kepada seorang rentenir bernama Kang Dirman, seorang pria berperawakan besar dengan wajah penuh bekas luka, yang dikenal sebagai lintah darat paling kejam di kampungnya. Mas Tono berpikir ia bisa melunasi utangnya dengan cepat jika usaha barunya berjalan lancar. Sayangnya, keputusan itu justru menjadi awal dari malapetakannya. Musibah datang bertubi-tubi. Pasar tempat ia berdagang terbakar akibat korsleting listrik, menghanguskan seluruh barang dagangannya. Modalnya ludes dalam semalam, tapi hutangnya tetap menumpuk. Ia mencoba bangkit dengan membuka usaha kecil-kecilan di rumah, tetapi pelanggan tak lagi seramai dulu. Sementara itu, Kang Dirman terus menagih dengan ancaman yang semakin brutal. Istrinya, Siti, yang awalnya setia mendampinginya, mulai kehilangan kesabaran. Hari demi hari, pertengkaran mereka semakin sering terjadi. Siti sudah muak hidup dalam tekanan dan ketakutan. Ia tak tahan lagi melihat anak-anak mereka menangis kelaparan, sementara suaminya semakin terpuruk dalam kebingungan. "Aku nggak bisa lagi hidup begini, Mas. Aku capek," ujar Siti pada suatu malam dengan suara bergetar. "Aku mau gugat cerai." Perkataan itu seperti petir di siang bolong bagi Mas Tono. Dadanya sesak, kakinya lemas. Namun, ia tak punya tenaga untuk menahan kepergian istrinya. Siti pergi bersama kedua anak mereka, meninggalkan Mas Tono sendirian dalam gelapnya hidup yang penuh kehancuran. Malam itu, ia duduk di depan rumahnya yang hampir roboh, menatap kosong ke jalanan sepi. Di tengah keterpurukan, datanglah seorang kenalan lamanya, Kang Jaya. Seorang pria berusia 50-an, dengan wajah tirus dan sorot mata penuh misteri. Ia dikenal sebagai orang yang sering keluar masuk dunia mistis. "Kowe tenan-tenan kepentok toh?" tanya Kang Jaya dengan suara serak sembari duduk di samping Mas Tono. Mas Tono hanya mengangguk. "Kalau uang dan keberuntungan yang kau cari, ada satu jalan. Tapi, ini bukan buat orang yang penakut," lanjut Kang Jaya sambil tersenyum samar. Mas Tono menoleh dengan penuh harap. "Apa itu, Kang?" Kang Jaya mendekat, suaranya semakin lirih. "Pesugihan di hutan angker dekat Indramayu. Banyak yang sudah mencoba dan berhasil. Tapi, risikonya besar." Mas Tono diam, pikirannya berkecamuk. Ia tak pernah membayangkan akan terjebak dalam situasi seperti ini. Tetapi, ketika segalanya telah hilang, apa lagi yang bisa ia pertahankan? Dan malam itu, dengan hati yang dipenuhi ketakutan sekaligus harapan, Mas Tono memutuskan untuk menempuh jalan yang kelam. Jalan yang akan mengubah hidupnya, atau justru mengakhiri semuanya. Langit malam di atas Indramayu tampak gelap pekat tanpa sinar bulan, seolah turut berduka atas kehancuran hidup Mas Tono. Dengan langkah gontai, ia mengikuti Kang Jaya menyusuri jalan setapak yang jarang dilalui manusia. Udara terasa semakin dingin dan suara jangkrik terdengar samar-samar di kejauhan. "Jangan ragu, jangan takut," kata Kang Jaya tanpa menoleh. Mas Tono menelan ludah. Jantungnya berdetak tak karuan, tapi ia sudah bertekad. Jika jalan ini bisa mengembalikan kehidupannya, ia rela melaluinya, meskipun nyawanya menjadi taruhannya. Hutan angker yang disebut-sebut oleh Kang Jaya terletak di pinggiran desa, jauh dari pemukiman warga. Konon hutan itu pernah menjadi tempat pesugihan turun-temurun bagi mereka yang putus asa seperti Mas Tono. Namun, tak banyak yang tahu bagaimana nasib mereka setelahnya. "Di sini," ujar Kang Jaya sambil berhenti di sebuah tanah lapang yang dikelilingi pohon-pohon tua. Tempat itu terasa ganjil. Udara dingin,
dan suara binatang malam mendadak menghilang, seakan mereka pun takut dengan sesuatu yang tak terlihat. "Ambil sesajennya," perintah Kang Jaya. Mas Tono membuka buntalan kain yang ia bawa. Di dalamnya ada kembang 7 rupa, dupa, kemenyan, ayam hitam, dan sebotol minyak khusus yang diberikan Kang Jaya. Semua ini harus digunakan dalam ritual yang akan ia jalani. "Duduk bersila, nyalakan kemenyan dan baca mantra ini," kata Kang Jaya sambil menyerahkan secarik kertas kuning bertuliskan aksara Jawa kuno. Mas Tono menuruti perintahnya. Tangannya gemetar saat menyalakan kemenyan. Bau harum menusuk hidung, bercampur dengan hawa mistis yang semakin terasa. Ia mulai membaca mantra dengan suara pelan dan bergetar. Kata demi kata keluar dari bibirnya, meski ia tak sepenuhnya memahami maknanya. Semakin lama, suara angin terdengar semakin kencang. Ranting-ranting pohon bergesekan dengan suara menyeramkan. Lalu, tiba-tiba, blar, nyala api kemenyan berkobar lebih besar dari seharusnya, menerangi sekitar dengan cahaya kemerahan. Mas Tono tersentak, hampir terjatuh ke belakang. Dari balik kabut tipis yang muncul entah dari mana, sesosok perempuan perlahan menampakkan diri. Wajahnya begitu cantik, nyaris sempurna. Kulitnya putih pucat, bibir merah menyala, dan rambut panjangnya tergerai hingga menyentuh tanah. Namun, ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat bulu kuduk Mas Tono berdiri. Tatapan itu begitu tajam dan penuh misteri. "Siapa yang memanggilku?" Suaranya terdengar lembut, tapi menggema di seluruh hutan. Mas Tono menelan ludah. Ia tak tahu harus menjawab apa. Kang Jaya segera berlutut dengan penuh hormat. "Dewi Sekar Jagad, hamba datang membawa seseorang yang ingin mengubah nasibnya." Dewi Sekar Jagad? Nama itu terdengar asing di telinga Mas Tono, tetapi ia tak punya waktu untuk bertanya. Sosok perempuan itu kini berjalan mendekatinya, gerakannya begitu anggun, tapi seolah tanpa suara. "Kau ingin kaya?" tanyanya sambil tersenyum tipis. Mas Tono mengangguk lemah, keringat dingin membasahi pelipisnya. "Aku bisa membantumu," lanjut Dewi Sekar Jagad. "Tapi ada syaratnya." Mas Tono menatapnya dengan campuran harapan dan ketakutan. Ia tahu, tak ada yang benar-benar gratis di dunia ini. Namun, ia sudah terlalu dalam untuk mundur. "Apa syaratnya?" tanyanya dengan suara bergetar. Dewi Sekar Jagad tersenyum. Senyum yang begitu indah, tapi entah mengapa membuat jantung Mas Tono berdetak lebih cepat. "Kau harus memberikan sesuatu yang berharga sebagai gantinya," bisiknya. Udara malam semakin dingin dan tiba-tiba hutan terasa lebih sunyi, seakan menunggu jawaban dari Mas Tono. Dan di sanalah ia berada, berdiri di persimpangan jalan antara kekayaan dan kehancuran. Senyum perempuan itu semakin melebar. "Kau harus menikah denganku." Mas Tono terkejut. Ia menatap Nyai Sekarwangi dengan mata membelalak. Menikah dengan seorang peri penjaga hutan. Sejenak, pikirannya melayang ke wajah Siti, istrinya yang telah pergi meninggalkannya. Ia masih mencintainya, tapi Siti telah memilih untuk pergi, membawa anak-anak mereka dan meninggalkan dirinya dalam kehancuran. Sekarang, ia sendirian, tak punya siapa-siapa. Mungkin ini memang takdirnya. Mas Tono menarik napas dalam, lalu menatap Nyai Sekarwangi dengan penuh tekad. "Baik, aku bersedia menikah denganmu." Nyai Sekarwangi tersenyum puas. Dengan sekali kibasan tangannya, api kemenyan di depannya berkobar lebih besar, menyala dengan warna kebiruan yang tak wajar. Angin berputar di sekitar mereka, menciptakan pusaran energi yang membuat udara terasa semakin berat. Kang Jaya yang sedari tadi diam, kini maju dan berlutut di samping Mas Tono. Ia berbisik lirih, "Lakukan ijab kabul seperti pernikahan biasa. Tapi ingat, jangan sampai suaramu bergetar. Jika kau ragu sedikit saja, segalanya bisa berakhir buruk." Mas Tono meneguk ludah. Ia mencoba menenangkan diri meskipun hatinya berdegup kencang.
Nyai Sekarwangi berdiri di hadapannya, mengenakan kebaya putih berkilauan seperti mutiara. Dari balik pepohonan samar-samar terdengar suara gamelan mengalun pelan, seolah-olah para makhluk halus tengah menyaksikan upacara sakral ini. Kang Jaya mulai mengucapkan lafal akad nikah, menjadi penghulu dalam pernikahan yang tak lazim ini. Mastono bin Wiryo, apakah kau bersedia menikahi Nyai Sekarwangi dengan mas kawin, berupa kesetiaan dan jiwa ragamu? Mastono menutup mata sejenak. Ia tahu ini bukan pernikahan biasa. Ini bukan sekadar mengucapkan janji suci, tapi juga menyerahkan nasibnya pada sesuatu yang tak sepenuhnya ia pahami. Namun, ia tak punya pilihan lain. Dengan suara lantang, ia menjawab, "Saya terima nikahnya Nyai Sekarwangi dengan mas kawin tersebut." Begitu kata-kata itu terucap, tiba-tiba angin bertiup semakin kencang, membuat dedaunan berjatuhan dan tanah bergetar. Api kemenyan berkobar semakin besar, lalu tiba-tiba padam begitu saja, menyisakan asap putih yang membubung ke udara. Nyai Sekarwangi tersenyum lebar. Ia melangkah maju, lalu menyentuh dahi Mastono dengan ujung jarinya yang dingin. "Mulai sekarang kau adalah suamiku, dan sebagai suamiku kau akan menerima semua yang kau inginkan." Tiba-tiba kepala Mastono terasa berat. Dunia di sekitarnya berputar, suara gamelan semakin kencang, hingga akhirnya semuanya menjadi gelap. Ia jatuh pingsan. Di dalam kegelapan, ia mendengar bisikan halus yang mengalun lembut. "Selamat datang di kehidupan barumu, suamiku." Mastono terbangun dengan kepala yang masih terasa berat. Matanya perlahan membuka, dan ia menemukan dirinya sudah berada di rumahnya yang reot. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Udara di dalam rumah terasa lebih hangat, lebih nyaman, seperti ada energi tak kasat mata yang mengelilinginya. Ia duduk perlahan, mencoba mengingat kejadian semalam, upacara pernikahan, api yang berkobar, suara gamelan, lalu sosok Nyai Sekarwangi yang menyentuh dahinya sebelum semuanya menjadi gelap. Apakah semua itu nyata, ataukah hanya mimpi? Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, matanya membelalak melihat sesuatu yang tidak mungkin ada di rumahnya sebelumnya. Tumpukan uang berserakan di atas meja kayu tua di depannya. Jantungnya berdegup kencang. Ia bangkit dari tempat tidur dengan tergesa-gesa, berjalan mendekati meja itu. Jemarinya gemetar saat menyentuh lembaran-lembaran rupiah yang terasa nyata di tangannya. Ini bukan ilusi. Ia menoleh ke sekeliling rumahnya. Ada perubahan lain yang baru ia sadari. Dinding yang tadinya berlumut kini terlihat lebih bersih. Pakaian-pakaian lusuhnya telah berganti dengan kain yang lebih layak. Bahkan, perabotan sederhana yang sebelumnya hampir roboh kini tampak lebih kokoh. Ini benar-benar terjadi. Gumamnya tak percaya. Seolah menjawab pertanyaannya, terdengar suara lembut dari belakangnya. "Suamiku, ini adalah bagian dari janji pernikahan kita." Mastono berbalik, dan di sana berdiri Nyai Sekarwangi dengan anggun. Wajahnya tetap seindah semalam, bahkan lebih memesona. Ia mengenakan kebaya putih tipis yang membuatnya terlihat seperti cahaya bulan yang turun ke bumi. Tatapan matanya lembut, tapi ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh Mastono. "Kau kini adalah suamiku, dan aku akan memenuhi janjiku. Kekayaan ini akan terus mengalir kepadamu. Asal..." Nyai Sekarwangi mendekat. Jemarinya yang dingin menyentuh pipi Mastono. Senyum tipis tersungging di bibirnya. "Asal kau tetap setia padaku." Mastono merasakan jantungnya berdegup cepat. Ia menatap mata perempuan itu, mencoba memahami makna di balik kata-katanya. "Aku, tentu saja," jawabnya dengan suara lirih. Nyai Sekarwangi tersenyum puas. "Bagus, aku akan selalu bersamamu. Setiap malam aku akan datang. Dan kau harus menerimaku sepenuhnya, seperti seorang suami menerima istrinya." Mastono menelan ludah. Ada sesuatu dalam ucapan Nyai Sekarwangi yang membuat bulu kuduknya meremang.
Namun, bagaimana mungkin ia menolak? Ia telah mengucapkan ijab kabul. Ia telah menerima perjanjian ini. Dan memang, sejak malam itu, hidup Mas Tono berubah drastis. Hari-hari berlalu, dan semuanya terasa seperti mimpi bagi Mas Tono. Usahanya yang dulu bangkrut tiba-tiba bangkit kembali dengan cara yang tak masuk akal. Warung kelontongnya yang tadinya sepi mendadak ramai pembeli. Entah bagaimana, stok dagangannya tak pernah habis meskipun ia merasa tak pernah membeli sebanyak itu. Bahkan, barang-barang yang ia jual selalu laris tanpa sisa. Tak hanya itu, orang-orang mulai melihatnya dengan penuh hormat. Para pelanggan berebut ingin berhutang padanya, percaya bahwa usahanya akan selalu bertahan. Kang Dirman, si rentenir kejam yang dulu meneror hidupnya, tiba-tiba saja datang dengan wajah penuh senyum, menawarkan keringanan utang. Dalam waktu sebulan, Mas Tono bukan hanya terbebas dari jerat hutang, ia justru menjadi orang kaya baru di desanya. Ia membeli rumah baru, jauh lebih besar, dan megah dari yang pernah ia bayangkan. Ia membeli tanah, kendaraan, bahkan memiliki beberapa karyawan yang membantunya dalam usaha dagangnya. Semua orang mulai berbisik-bisik tentang perubahan nasibnya. Ada yang menganggapnya mendapat keberuntungan mendadak, ada pula yang curiga bahwa ia telah melakukan sesuatu yang tak lazim. Tapi Mas Tono tak peduli. Yang penting, ia kini hidup dalam kemewahan. Namun, di balik semua kekayaan yang ia nikmati, ada sesuatu yang mulai terasa mengganggu. Setiap malam, tepat saat tengah malam, Nyai Sekarwangi selalu datang kepadanya. Sosoknya muncul entah dari mana, kadang dari bayangan di sudut kamar, kadang dari tiupan angin yang tiba-tiba menjadi dingin. Dan setiap kali ia datang, ia menuntut satu hal, kebersamaan dengan Mas Tono sebagai suami istri. Pada awalnya, Mas Tono tak keberatan. Bagaimanapun, Nyai Sekarwangi adalah perempuan yang luar biasa cantik, lebih indah dari wanita manapun yang pernah ia lihat. Tapi semakin lama, semakin aneh rasanya. Tak ada kehangatan dalam kebersamaan mereka. Setiap kali ia menatap mata Nyai Sekarwangi, ia merasa seperti tenggelam dalam kegelapan yang tak berujung. Dan anehnya, setiap pagi setelah bersama perempuan itu, tubuhnya selalu terasa lemas, seperti seluruh energinya tersedot habis. Ia mulai sering merasa kelelahan, meskipun secara fisik ia tampak sehat. Makanan yang ia makan terasa hambar, dan ia semakin jarang keluar rumah. Yang lebih mengerikan, di beberapa malam tertentu, ia merasakan sesuatu yang lebih menyeramkan. Kadang, saat sedang terlelap, ia merasa ada sesuatu yang menindih tubuhnya. Nafasnya tercekat, dan dalam kegelapan, ia melihat sosok Nyai Sekarwangi duduk di atas dadanya, menatapnya dengan mata yang semakin hari semakin kelam. Dan malam-malam itu terus berulang. Semakin lama, Mas Tono mulai merasa seperti boneka yang hanya hidup di siang hari. Ia punya segalanya, kekayaan, kehormatan, kemewahan, tapi di malam hari, ia adalah milik Nyai Sekarwangi sepenuhnya. Tak ada jalan keluar, tak ada cara untuk berhenti, karena ia tahu jika ia berani mengingkari janji, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Kabar tentang kesuksesan Mas Tono menyebar dengan cepat ke seluruh desa, seperti api yang membakar ladang kering. Orang-orang yang dulu memandangnya sebelah mata kini berbondong-bondong, mendekatinya dengan berbagai alasan. Ada yang sekadar ingin menyanjungnya, ada pula yang berharap mendapat sedikit bagian dari kekayaannya. Namun, di antara semua itu, ada satu orang yang tak pernah ia sangka akan kembali. Siti, mantan istrinya. Malam itu, Mas Tono sedang duduk di beranda rumahnya yang kini megah. Hujan gerimis turun tipis, membasahi dedaunan di halaman. Ia menyesap teh hangat, mencoba mengusir rasa lelah yang semakin hari semakin menghantuinya. Sejak menikah dengan Nyai Sekarwangi, hidupnya memang berubah drastis. Ia memiliki segala yang ia inginkan, harta, kehormatan, dan kekuasaan.
Tapi ada satu hal yang semakin lama, semakin ia sadari. Kebahagiaan itu terasa kosong. Setiap malam tubuhnya terasa semakin lemah. Wajahnya semakin tirus dan tidurnya selalu dipenuhi mimpi-mimpi ganjil. Setiap pagi ia terbangun dengan rasa letih yang tak terjelaskan, seperti ada sesuatu yang menyedot energinya tanpa henti. Namun semua itu terlupakan ketika suara ketukan terdengar di pintu rumahnya. Tok, tok, tok. Ketukan yang pelan, namun terasa begitu berat di telinganya. Seorang pelayan membuka pintu, dan di sanalah ia berdiri. Siti, wanita yang pernah menjadi bagian dari hidupnya, kini kembali setelah sekian lama pergi. Hujan gerimis membasahi ujung kerudungnya. Wajahnya tampak lebih tirus dari yang ia ingat, tapi matanya masih sama. Mata yang dulu pernah menatapnya dengan cinta, sebelum akhirnya meninggalkannya dalam kehancuran. Mas Tono membeku di tempatnya. "Mas," suara Siti bergetar, terdengar seperti seseorang yang sedang menahan tangis. Aku ingin bicara." Malam itu, mereka duduk berdua di ruang tamu. Lampu temara menerangi wajah Siti, yang kini penuh dengan kesedihan dan penyesalan. "Aku mendengar kabar tentangmu, Mas," katanya pelan. "Aku mendengar bahwa kau telah bangkit, bahwa kau sekarang sukses. Ia terdiam, menundukkan kepala seolah ragu dengan apa yang akan ia katakan. "Aku menyesal, Mas." Kata-kata itu meluncur dari bibirnya begitu saja, membuat Mas Tono terdiam. "Aku tahu, dulu aku meninggalkanmu di saat kau sedang jatuh. Aku pikir aku melakukan hal yang benar, tapi ternyata aku salah. Aku selalu berpikir tentangmu, tentang kita." Suara Siti terdengar tulus, tapi hati Mas Tono berkecamuk. Ada rasa marah, ada rasa sakit, tapi juga ada sesuatu yang lain. Kerinduan yang selama ini ia pendam. Ia pernah mencintai Siti lebih dari apapun. Perempuan itu adalah bagian dari hidupnya, ibu dari anak-anaknya. Dan kini di hadapannya ia datang membawa penyesalan. "Aku ingin kembali, Mas," kata Siti dengan suara bergetar. "Aku ingin kita bersama lagi seperti dulu." Hati Mas Tono bimbang. Ia tahu, dengan menerima Siti kembali, ia telah mengingkari perjanjiannya dengan Nyai Sekarwangi. Tapi untuk pertama kalinya sejak malam pernikahan mistis itu, ia merasakan sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Cinta yang nyata, bukan sekadar ikatan yang dipaksakan oleh takdir gelap. Dan akhirnya dengan berat hati, Mas Tono berkata, "Baiklah Siti, aku menerimamu kembali." Namun sejak malam itu, sesuatu yang ganjil mulai terjadi. Rumah megah yang selama ini terasa nyaman, tiba-tiba berubah. Udara menjadi lebih dingin, seolah ada mata tak terlihat yang mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Malam itu angin bertiup lebih kencang dari biasanya, menyusup melalui celah-celah rumah megah Mas Tono. Langit gelap tanpa bulan, hanya gumpalan awan hitam yang menggantung berat, seperti menahan amarah yang siap meledak. Di dalam kamar, Mas Tono duduk di tepi ranjang, memandang Siti yang tertidur di sampingnya. Wajah perempuan itu tampak damai dalam lelapnya, seolah tak menyadari bahwa ada bahaya yang mengintai dari balik bayang-bayang. Hatinya bergemuruh, ia tahu ia telah mengingkari janjinya. Sejak Siti kembali ke hidupnya, ia mulai merasa berbeda. Tidurnya lebih nyenyak, tubuhnya tak lagi selemah sebelumnya. Entah bagaimana, kehadiran Siti memberinya ketenangan yang sudah lama hilang. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia juga tahu bahwa sesuatu sedang bergerak dalam kegelapan. Dan malam ini, bayangan itu akhirnya datang. Tiba-tiba lampu kamar berkelip-kelip. Angin dingin menyelinap masuk melalui jendela yang tertutup rapat, membelai kulitnya dengan kehadiran yang tidak kasat mata. Mas Tono langsung tersentak dari lamunannya. Ia menoleh ke sekitar, merasakan hawa yang tiba-tiba berubah. Dan kemudian ia mendengarnya, bisikan, lembut, tapi mengerikan, seperti suara angin yang berbisik di antara dedaunan.
namun setiap katanya menusuk langsung ke jantungnya. "Kau telah mengkhianatiku, suamiku." Mas Tono membeku. Napasnya tercekat, dadanya terasa berat. Dari sudut kamar, dari dalam bayang-bayang, sesosok perempuan muncul, Nyai Sekarwangi. Tapi kali ini, ia tidak lagi anggun seperti malam-malam sebelumnya. Rambutnya tergerai liar, matanya merah menyala, dan wajahnya yang biasanya jelita kini dipenuhi kemarahan yang tak terukur. Kebaya putihnya berkibar meskipun tak ada angin. Kakinya tak menyentuh tanah, melayang perlahan ke arahnya. "Kau telah mengkhianati perjanjian kita, Mas Tono." Suaranya bergema, seperti datang dari berbagai arah sekaligus. Mas Tono ingin berlari, ingin berteriak, tapi tubuhnya seakan membeku di tempat. Siti masih tertidur, tak menyadari kehadiran makhluk yang kini berdiri di ujung ranjang mereka. "Aku telah memberimu segalanya, harta, kejayaan, hidup yang lebih baik," lanjut Nyai Sekarwangi, matanya semakin menyalang. "Tapi kau memilih untuk mengingkarinya demi perempuan ini." Ia menunjuk Siti dengan jemarinya yang panjang dan pucat. Mas Tono menggeleng, air mata mulai menggenang di matanya. "Nyai, aku." "Diam!" Suara Nyai Sekarwangi mengguncang ruangan. Udara di sekitarnya bergetar, dan tiba-tiba suara-suara aneh mulai terdengar dari balik dinding. Suara tangisan, suara tawa cekikikan, suara langkah kaki yang tak terlihat. Siti menggeliat dalam tidurnya, seolah merasakan sesuatu. Mas Tono mencoba bergerak, mencoba membangunkannya, tapi tangannya tak bisa bergerak. Nyai Sekarwangi melayang lebih dekat, wajahnya kini hanya beberapa inci dari wajah Mas Tono. Setiap perjanjian ada hukumannya, dan setiap pengkhianatan harus ditebus dengan nyawa. Jantung Mas Tono berdegup kencang. Ia ingin memohon, ingin mengatakan sesuatu, tapi suaranya seakan tersangkut di tenggorokan. Nyai Sekarwangi tersenyum tipis, senyum yang mengandung kegetiran dan murka yang tak terbendung. "Kau ingin memilihnya, bukan? Maka biarlah dia yang membayar kesalahanmu." Tiba-tiba udara di dalam kamar berubah semakin dingin. Kabut tipis menyelimuti ruangan dan suara angin meraung-raung seperti serigala yang kelaparan. Lalu dalam sekejap, Siti menghilang, lenyap begitu saja. Tak ada jeritan, tak ada tanda-tanda. Ia hanya hilang seperti tak pernah ada di sana. Mas Tono menatap tempat kosong di sampingnya dengan mata membelalak. "Siti!" teriaknya, suaranya penuh kepanikan. Tapi yang menjawabnya hanyalah gema suaranya sendiri. Kesunyian menyeruak di kamar itu. Nyai Sekarwangi menatap Mas Tono dengan mata dingin. "Jangan pernah mengingkariku lagi, suamiku." Dan dalam sekejap, ia menghilang, meninggalkan Mas Tono sendirian dalam keheningan yang mencekam. Mas Tono jatuh berlutut di lantai. Dadanya sesak, pikirannya kalut. Ia telah kehilangan Siti lagi. Tapi kali ini, bukan karena kepergiannya sendiri, melainkan karena dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Ia bukan hanya seorang suami bagi Nyai Sekarwangi. Ia adalah tahanannya. Hujan deras mengguyur desa malam itu. Langit hitam pekat tanpa cahaya bulan, seolah menutupi sesuatu yang lebih kelam di baliknya. Angin menderu menyusup ke celah-celah rumah Mas Tono, yang kini terasa lebih sunyi daripada sebelumnya. Sejak malam ketika Siti menghilang tanpa jejak, hidup Mas Tono berubah menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Tidurnya tak pernah nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, suara-suara aneh mengganggu pikirannya. Bisikan lirih yang berasal dari sudut-sudut rumah, suara tangisan, tawa cekikikan, dan bahkan panggilan samar dari dunia yang tak kasat mata. Tapi yang paling mengerikan adalah penyakit aneh yang mulai menyerang keluarganya. Semua dimulai dari ibunya. Pada awalnya, wanita tua itu hanya mengeluhkan badannya yang terasa lemas. Ia sering mengusap lengan dan kakinya, mengatakan bahwa kulitnya terasa aneh, seperti kering dan bersisik. Namun dalam beberapa hari, gejala itu semakin parah. Kulit ibunya mulai berubah,
Bercak-bercak coklat kehitaman muncul di sekujur tubuhnya, disertai sisik-sisik kecil yang semakin hari semakin menebal. Kulitnya mengelupas, meninggalkan lapisan kasar di bawahnya yang menyerupai kulit ular. Bukan hanya perubahan fisik yang terjadi, perilaku ibunya pun mulai aneh. Ia sering duduk diam di sudut rumah, menatap kosong ke arah dinding. Kadang-kadang ia berbicara sendiri, tetapi bahasanya asing, bahasa yang tak pernah didengar oleh siapapun di keluarga itu. Mas Tono pernah mencoba mendekatinya, ingin bertanya apa yang sedang terjadi. Tapi ketika ia menaruh tangan di bahu ibunya, wanita itu tiba-tiba berbalik dengan mata yang bukan lagi mata manusia. Hitam pekat, dingin, seolah-olah bukan ibunya lagi yang berada di dalam tubuh itu. Tak lama setelah itu, ayahnya pun mengalami hal yang sama. Lelaki tua yang biasanya keras dan penuh wibawa itu mendadak menjadi pendiam. Ia sering duduk membungkuk di atas tikar, tangannya meremas-remas perutnya dengan ekspresi kesakitan. Dan kemudian, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Suatu malam, Mas Tono mendengar suara gemeretak dari kamar ayahnya. Krak, krak. Seperti suara tulang yang melengkung dan memelintir dirinya sendiri. Dengan hati berdebar, Mas Tono berjalan perlahan ke kamar itu. Ia membuka pintu, dan apa yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Ayahnya sedang melata di lantai. Bukan berjalan seperti manusia, tetapi melata seperti seekor ular. Kakinya sudah tidak lagi digunakan untuk berdiri, tangannya menekan lantai. Dan kepalanya bergerak lambat, seperti merasakan sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Mas Tono ingin berteriak, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Dan saat ayahnya menoleh ke arahnya, matanya pun sudah berubah, hitam pekat, sama seperti mata ibunya. Penyakit ini bukan penyakit biasa. Mas Tono tahu, ini adalah ulah Nyai Sekarwangi. Sejak malam ketika ia menerima kembali Siti, sejak ia melanggar perjanjiannya dengan Sang Peri, bencana mulai menimpa keluarganya. Ia ingin menolak kenyataan itu, tapi semua tanda mengarah ke satu hal. Ia telah membuat murka sosok yang seharusnya tak boleh dikhianati. Ia duduk di ruang tengah rumahnya, kepalanya tertunduk dalam kebingungan. Bagaimana cara menyelamatkan keluarganya? Bagaimana cara menghentikan ini? Namun semakin ia mencoba berpikir, suara bisikan itu semakin sering terdengar. Bisikan yang keluar dari mulut ayah dan ibunya. Bisikan dalam bahasa yang tak pernah ia pahami. Namun, ada satu kata yang terus diulang-ulang. Bayar, bayar, bayar. Bayar apa? Apakah ini harga yang harus ia tebus? Mas Tono merasa dadanya sesak. Ia tahu, jika ia tidak segera bertindak, ia bukan hanya akan kehilangan orang-orang yang ia sayangi, tapi mungkin dirinya sendiri juga akan menjadi bagian dari kegelapan ini. Malam semakin larut. Dari luar rumah, angin bertiup semakin kencang, dan dari dalam kamar orang tuanya, bunyi gesekan seperti sesuatu yang melata di lantai semakin jelas terdengar. Sejak malam itu, rumah Mas Tono tidak pernah lagi terasa seperti rumah. Udara di dalamnya begitu dingin, bahkan lebih dingin daripada angin malam di luar. Setiap sudut ruangan terasa lebih gelap, bayangan yang terbentuk dari lampu minyak seakan bergerak sendiri. Aroma kemenyan dan anyir darah seringkali muncul tanpa alasan. Namun yang paling membuatnya nyaris kehilangan akal adalah suara-suara itu. Setiap malam, tepat saat jarum jam menunjukkan pukul 3 pagi, ia mendengar suara desisan, lirih, mengerikan, seperti suara ular yang bersembunyi di balik dinding kayu rumahnya. Kadang disertai suara langkah-langkah yang menyeret di lantai, pelan, seolah sesuatu yang besar tengah mengintai dalam kegelapan, mencari celah untuk menampakkan dirinya. Dan ketika ia menoleh ke dinding, bayangan itu ada di sana. Bayangan ular raksasa menjalar di dinding seperti hidup. Panjang, melingkar, dengan mata merah menyala yang mengawasinya dari kejauhan. Mas Tono tak bisa tidur. Matanya membengkak, tubuhnya semakin kurus,
dan pikirannya mulai kabur. Ia sering melihat sosok-sosok yang seharusnya tak ada. Bayangan hitam yang berdiri di sudut ruangan, Siti yang tersenyum padanya dari kaca jendela, atau ibunya yang kini lebih sering melata daripada berjalan. Ia tahu, ini bukan lagi mimpi buruk. Ini adalah kenyataan yang diciptakan oleh perjanjiannya dengan Nyai Sekarwangi. Dan perlahan, ia mulai kehilangan kewarasannya. Malam itu, tubuh Mas Tono terasa lebih panas dari biasanya. Ia duduk di depan cermin, menatap wajahnya sendiri, yang semakin hari semakin asing baginya. Matanya terlihat lebih tajam, pupilnya memanjang seperti reptil. Tangannya gemetar saat ia menyentuh kulitnya, dan saat itu terjadi, sepotong kulit terkelupas. Bukan sekadar kulit kering biasa. Di bawahnya tampak lapisan sisik berkilau seperti ular. Mas Tono terengah-engah, jantungnya berdegup kencang. Ia menarik lepas bagian kulit yang lain, dan semakin banyak sisik yang tampak di bawahnya. Ia ingin menjerit, ingin menangis, tapi tak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Dan ia menyadari ini bukan hanya terjadi padanya. Ibunya, yang kini tak pernah berbicara dalam bahasa manusia lagi, terus berbisik dengan suara yang makin mirip desisan. Ayahnya, yang kini lebih sering merayap di lantai daripada duduk, tubuhnya sudah sepenuhnya bersisik. Satu persatu, keluarganya berubah menjadi sesuatu yang bukan lagi manusia. Dan kemudian mereka mulai menghilang. Ibunya adalah yang pertama. Malam itu, Mas Tono mendengar suara gerakan cepat di dalam kamarnya, seperti sesuatu yang melata di dinding. Saat ia membuka pintu, kamar itu kosong. Tak ada ibunya, tak ada siapapun. Hanya lapisan kulit manusia yang sudah mengering, teronggok di lantai. Tak lama, ayahnya pun menghilang dengan cara yang sama. Mas Tono tak lagi bisa membedakan antara kenyataan dan mimpi buruk. Dan pada akhirnya, ia tahu giliran dirinya akan tiba. Pagi itu, desa digemparkan oleh penemuan yang mengerikan. Mas Tono ditemukan tak bernyawa di dalam rumahnya. Tubuhnya membiru seolah telah kaku sejak lama. Matanya melotot, kosong, tanpa cahaya kehidupan. Lidahnya terjulur panjang, menjulur keluar seperti ular yang tercekik. Di sekelilingnya, lantai rumah dipenuhi oleh bekas kulit manusia yang telah mengering, seperti seseorang yang berganti kulit berkali-kali. Tak ada yang tahu bagaimana ia meninggal. Tak ada yang berani menyentuh tubuhnya terlalu lama, karena setiap kali seseorang mendekat, mereka mengaku mendengar bisikan, suara mendesis yang samar, namun memenuhi telinga mereka. Desas-desus mulai menyebar di desa. Sebagian percaya bahwa Mas Tono telah melanggar perjanjiannya dengan makhluk gaib, dan akhirnya dihabisi oleh Nyai Sekarwangi. Namun ada pula yang percaya bahwa Mas Tono sebenarnya tidak benar-benar mati. Beberapa orang mengaku melihat sesosok bayangan hitam dengan mata merah di pinggiran desa. Yang lain bersumpah pernah mendengar desisan ular di tengah malam, seolah sesuatu yang besar sedang merayap di antara pepohonan. Dan di antara bisik-bisik itu muncul satu keyakinan yang semakin lama semakin mengakar. Arwah Mas Tono masih gentayangan. Ia masih mencari seseorang yang bisa menggantikan posisinya dalam perjanjian terkutuk itu. Seseorang yang bisa menjadi tumbal berikutnya. Dan hingga hari ini, setiap kali seseorang melewati rumah tua yang pernah menjadi milik Mas Tono, mereka bersumpah bisa mendengar sesuatu. Sebuah suara lirih. Sebuah bisikan mengerikan yang berasal dari dalam bayang-bayang. Bayar, bayar, bayar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bisa dipetik pelajaran dari video kita ini. Saya selaku admin Cerita Hikmah mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Kita bertemu di video berikutnya.